Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira pada umumnya kita suka dengan hal-hal yang berharga. Ya, kalau kita misalnya dikasihkan sesuatu yang sangat berharga, kita pasti senang, saudara ya. Bahkan, saudara, untuk sesuatu yang berharga kita rela untuk mengeluarkan kocek kita, uang kita untuk membeli, mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga itu, saudara, saya kira kita pasti menjaganya dengan baik, kita merawatnya dengan baik, dan kita tidak rela, saudara ya, sesuatu yang berharga itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan, saya kira kita tidak rela akan memberikan sesuatu yang berharga itu kepada orang yang mungkin tidak pantas ataupun tidak layak untuk menerimanya, saudara ya. Nah, saudara, mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus menghargai sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 6, hanya satu ayat saja, saudara ya. Firman Tuhan berkata begini, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal menghakimi, renungan kita kemarin, saudara ya. Di sini Tuhan Yesus secara spesifik berbicara tentang bagaimana kita menghargai sesuatu yang berharga. Ya, menghargai sesuatu yang berharga. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, memang ketika kita coba memahami secara literal, secara harafiah, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini memang agak sulit, saudara ya. Apa yang disebut dengan barang yang kudus dan mutiara, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini anjing dan babi. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, saudara, seringkali Tuhan Yesus memang menggunakan perumpamaan, menggunakan kata-kata kiasan, atau menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang biasa dimengerti oleh masyarakat itu supaya apa? Supaya apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu dapat dimengerti dan mereka menangkap pesan yang disampaikan, saudara ya. Nah, saudara, kalau begitu apa yang disebut dengan barang yang kudus ataupun yang disebut dengan mutiaramu? Nah, saudara, pada zaman itu seringkali barang yang kudus ataupun mutiara ini untuk melambangkan tentang kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran ilahi. Atau juga berbicara tentang Injil itu, saudara ya, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Atau juga bisa mengacu kepada hal-hal yang sakral yang sangat-sangat berharga. Kemudian, saudara, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Injil yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka itu adalah Injil yang mereka terima daripada pengajaran Yesus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, sesuatu yang kudus dan berharga. Dan kalau Injil itu sesuatu yang kudus dan berharga, saudara, maka kita harus menghargainya, kita harus memeliharanya, dan tidak menyia-nyiakannya dalam hidup kita, saudara ya. Kemudian tidak melemparkannya, tidak membuangkannya kepada anjing dan juga kepada babi. Nah, pertanyaan kita adalah apa dan siapa yang dimaksudkan dengan anjing dan babi di sini? Nah, seringkali saudara pada waktu itu kata anjing dan babi ini, minta maaf saudara, ini menggambarkan orang-orang yang tidak menghargai, orang-orang yang selalu merendahkan ataupun orang-orang yang selalu memusuhi, atau orang-orang yang seringkali tidak layak untuk menerima kebenaran rohani, seperti orang-orang Farisi yang seringkali menolak Yesus dan terus mengejeknya, saudara ya. Nah, saudara, kalau bisa kita simpulkan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah, dia berkata begini sesungguhnya, janganlah kamu memberikan Injil ataupun kebenaran yang sangat berharga itu kepada orang-orang yang tidak menghargai Injil. Dan jangan memberikan kepada orang yang memusuhi Injil.
atau kepada mereka yang menolak Injil seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, saudara, karena apa? Karena mereka tidak akan menerimanya, mereka akan menginjak-injaknya, bahkan mengecek-eceknya. Mungkin bisa mereka gunakan untuk menyerang balik, sehingga pelayanan Injil akan menjadi sia-sia. Nah, saudara, menurut seorang penelaah Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia berkata begini, saudara, ini bukan tindakan penghakiman pribadi, tetapi tentang kearifan rohani dalam melayani, dalam memberitakan Injil. Mirip seperti nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka diutus. Dia katakan kalau mereka menolak, dia katakan kebaskanlah debu, lalu pergi, tinggalkan tempat itu. Nah, artinya, saudara, saat terjadi penolakan terhadap Injil, saudara, maka saudara kita mempunyai sikap kearifan rohani untuk bagaimana kita supaya sesuatu yang berharga itu tidak menjadi sia-sia, saudara. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu kebenaran yang penting sekali bagi kita, kebenaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita yang sudah menerima sesuatu yang sangat berharga, jangan pernah disia-siakan dan jangan diabaikan ataupun jangan pernah dibuangkan, saudara ya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya kita bersyukur karena kita ini adalah orang-orang yang telah dikaruniakan oleh Tuhan hak istimewa untuk menerima harta yang terindah, harta yang termulia, harta yang sangat-sangat berharga, yaitu Injil itu, saudara, firman Tuhan itu. Nah, saudara, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kudus, firman Tuhan itu sesuatu yang berharga, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jaminan hidup kita yang begitu kuat, saudara. Kenapa, saudara? Karena oleh firman Allah itu sajalah hidup kita dapat dibersihkan di hadapan Tuhan. Oleh firman Allah itu, saudara, kita dapat berkenan kepada Tuhan. Dan oleh firman Allah itu juga, saudara, kita dapat dituntun kepada keselamatan dan hidup kekal itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita pelihara harta yang kudus, harta yang sangat berharga di dalam hidup kita. Dengan apa, saudara? Dengan cara kita memberikan diri kita disiplin untuk belajar meneliti firman Tuhan dengan baik-baik. Lalu ketika kita mendapatkan kebenaran dari harta yang berharga itu, mari kita renungkan firman itu dengan baik-baik, saudara. Kemudian tidak hanya sampai merenungkan, mari kita berusaha untuk menghidupi kebenaran yang kita udah peroleh, saudara ya. Nah, saudara, kebenaran firman Tuhan sebaik apapun, kalau kita tidak pernah melakukannya, saudara, maka kebenaran itu tidak pernah akan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan harta yang berharga itu. Dan mari kita bagikan harta berharga itu, saudara, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi bagi orang yang mungkin tidak membutuhkannya, yang tidak menghargainya, saudara, firman Tuhan saudara menjelaskan kepada kita, jangan berikan, jangan lemparkan. Maka apa yang kita lakukan, saudara, tidak akan menjadi sesuatu yang berakibat balik kepada kita, menjadikan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak berguna ataupun sia-sia, saudara. Nah, saudara, kiranya saudara kita belajar untuk menghargai anugerah Tuhan bagi kita ketika kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan menerima firman itu, belajar menghargai firman sebagai kebenaran yang sangat-sangat berharga yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami telah dikaruniakan hak istimewa untuk menerima dan menikmati harta yang kudus dan harta yang berharga itu, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami memeliharanya, menghidupinya, dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tolonglah Tuhan agar kami tidak menyia-nyiakan harta yang berharga itu, firman Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.